Cahaya terang menyilaukan mata. Cuaca cerah hangat terasa, tetapi waktunya akan datang mempelai diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-13, Sabtu 5 Juli 2025. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak dapat diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat berjumpa kembali pada hari ini. Minta maaf kemarin tidak upload renungan untuk hari Jumat karena ada gangguan jaringan internet. Setidak-tidaknya saya sudah mengecek kepada beberapa orang, sehingga karena jaringan yang tidak bagus, maka tidak bisa mengupload renungan pada hari kemarin. Dan pada hari ini saya mengajak Anda sekalian untuk tetap tekun dan setia, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan kita, dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan semoga kita tetap mendukung dan mendoakan mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang sedang dalam bangku sekolah, dalam bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah, tetapi masih mencari pekerjaan dan juga pasangan hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah bekerja dan tetap aktif dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Dan saya mengajak kita semua untuk turut berdoa bagi umat paroki Santo Petrus Karangsenang Timika yang esok hari pada hari Minggu jam 8 pagi akan mengadakan perayaan Ekaristi, penerimaan sakramen Krisma untuk calon-calon yang sudah disiapkan, yang akan diterimakan oleh Bapak Uskup Monsignor Bernardus Bovit Posbaru OSA, dan juga sekaligus misa perayaan Pesta Pelindung Paroki dan juga ulang tahun paroki yang ke-19. Semoga dengan penuh semangat, kebaikan hati, persaudaraan, dan cinta kasih, semua rencana dan kegiatan itu berjalan dengan baik. Dan kiranya hari ini Yesus mengajak kepada kita semua untuk memiliki sikap yang bijaksana, empan papan, dan mampu menyesuaikan dengan situasi yang ada. Digambarkan dengan sebuah kisah bagaimana para murid Yohanes bertanya,
Mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, sedangkan orang Farisi dan juga murid-murid Yohanes berpuasa? Tetapi Yesus menjawabnya bahwa tidak selalu dan tidak setiap saat orang melakukan atau memberikan respon atau sikap yang sama dalam semua kesempatan dan situasi. Tetapi Yesus mengajak para murid Yohanes dan juga para pendengarnya supaya ampan papan, supaya mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, dengan situasi yang ada, supaya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih sungguh-sungguh tepat, sungguh-sungguh bijaksana, selaras dan sesuai, dan juga dapat merespon, menanggapi situasi dan keadaan dengan sebaik-baiknya. Semoga sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa mampu beradaptasi, menyesuaikan diri, fleksibel, dan dengan pikiran hati yang terbuka, kita senantiasa mampu menyesuaikan, menyelaraskan sikap respon kehidupan kita sesuai dengan situasi yang ada. Semoga kita mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang beriman kokoh, tangguh, memiliki prinsip kehidupan, tetapi juga memiliki sikap fleksibel dan mampu beradaptasi dengan baik dengan situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Konservatif itu kadang-kadang juga diperlukan, tetapi bukan sama sekali menolak progresif. Tetapi sebaliknya progresif itu juga baik. Tetapi semoga kita juga tetap memperhatikan tatanan, aturan, tradisi, dan segala yang baik yang ada di masa lalu yang menjadi kebiasaan kehidupan kita. Semoga hidup kita seimbang. Semoga hidup kita selaras. Semoga hidup kita sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang diwartakan oleh Yesus Kristus pada hari ini. Semoga kita mampu menyikapi, merespon, menghadapi situasi dan pribadi-pribadi orang-orang di sekitar kita dengan hati dan pikiran yang terbuka, penuh belas kasih, penuh pengampunan, penuh kerjasama, penuh kebaikan Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Tidak mudah, tidak gampang untuk rendah hati, menyelaraskan, menyesuaikan pikiran dan ego kita dengan situasi dan orang-orang di sekitar kita. Tetapi itulah yang menjadi arahan Tuhan, yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Semoga kita cukup rendah hati menerima masukan dan juga saran dan juga ide orang lain yang mungkin kita anggap lebih muda, mungkin kita merasa kita lebih hebat dan lain sebagainya. Tetapi itulah arahan, itulah petunjuk, itulah nasihat Yesus yang disampaikan kepada para pengikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.